Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Saya Agnes Anggraini dari Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar perpajakan. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya rekan-rekan semua untuk mensubscribe, like, and share channel YouTube ini karena hal tersebut sangat bermanfaat sekali buat saya agar saya bisa terus untuk membuat materi-materi selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama. Sebelumnya kita simpulkan bahwa pendapatan negara kita dari tahun 2017 sampai 2001 awal tahun saat ini lebih rendah daripada kebutuhan belanja negara kita. Pada tahun 2020, pendapatan negara kita anjlok menjadi 1.699 triliun dan belanja negara sangat tinggi drastis menjadi 2.739 triliun. Kenaikan belanja negara ini bisa disimpulkan karena COVID-19, yaitu berupa bantuan sosial, kuota gratis untuk pelajar dan mahasiswa. Definisi pajak. Pertama, menurut Prof. Dr. Rohmat Sumitro SH, Guru Besar Hukum Unpad Bandung, pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung, dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dapat disimpulkan, pajak memiliki 4 unsur. Yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Definisi pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1. Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Unsur-unsur pajak. Yang pertama, subjek pajak ialah orang atau badan yang dibebani. Yang kedua, wajib pajak ialah orang atau badan menurut undang-undang yang memiliki kewajiban untuk mendapatkan MPWP. Yang ketiga, objek pajak ialah benda atau orang yang menjadi sasaran objek. Yang keempat, tarif pajak ialah pengenaan besarnya pajak yang harus dibayarkan subjek pajak atas objek yang menjadi tanggungan. Perbedaan antara pajak, retribusi, dan sumbangan. Pajak adalah manfaat tidak langsung bagi pembayar, contohnya pajak penghasilan. Lalu retribusi adalah manfaat langsung bagi pembayar, contohnya tol. Kita bayar di saat masuk ke jalan tol, lalu kita menikmati perjalanan tolnya. Sedangkan sumbangan, manfaatnya langsung kepada penerima sumbangan tersebut. Fungsi pajak. Yang pertama, budgetier ialah pemasukan kas negara. Yang kedua, regular ialah pajak yang digunakan pemerintah sebagai alat mencapai tujuan. Yang ketiga, stabilitas ialah pajak sebagai alat menjaga nilai tukar rupiah. Yang keempat, redistribusi ialah pajak sebagai pemerataan kesejahteraan. Pajak menurut sifat ada 2, yaitu subjektif dan objektif. Subjektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya pertama dilihat dari subjek, setelah itu baru dilihat dari objeknya. Yang kedua, objektif. Objektif adalah pada waktu pengenaannya pertama dilihat dari objeknya,
Setelah itu dilihat dari subjeknya. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Sampai bertemu materi selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share channel YouTube ini.